Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Aqrab Nahwu masih berkaitan dengan isim mausul. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang isim mausul yang khusus, alismul mausulul khas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim mausul yang bersifat umum atau alismul mausulul mustarak. Macam-macam dari isim mausul yang umum. Pertama adalah man. Man merupakan isim mausul bagi sesuatu yang berakal. Karena dia bersifat umum maka bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna, jamak, bisa untuk muzakkar, bisa juga untuk muannas. Contoh, Ja'a man 'allamani. Telah datang orang laki-laki yang mengajariku. Bisa juga untuk perempuan. Misal, Ja'at man 'allamatni. Telah datang orang perempuan yang mengajariku. Bisa juga untuk musanna mudzakkar, misal jaa man 'allamani. Telah datang dua orang yang mengajariku. Bisa juga untuk jamak, misal jaa man 'allamuni. Telah datang orang-orang laki-laki yang mengajariku. Ya. Bisa juga untuk jamak muannas, misal ja'at man 'allamnani. Ja'at man 'allamnani. Telah datang orang-orang perempuan yang mengajariku. Yang jelas man itu untuk yang berakal, kemudian bisa untuk semuanya. Ya, mudzakkar muannas, mufrad musanna, jamak. Kemudian yang kedua ada ma. Ya, bedanya dengan man, kalau man tadi untuk sesuatu yang berakal, kalau ma ini merupakan isim mausul bagi sesuatu yang tidak berakal. Contoh, a'jabani mashtaraitahu. Apa yang engkau beli membuatku kagum. Ya, ini untuk benda yang mudzakkar, ya, sehingga mashtaraitahu. Misal kitab, misal pena gitu ya. Kemudian bisa juga untuk mu'annas. Ya, misal a'jabani mashtaraitaha. Apa yang engkau beli membuatku kagum. Ya. Karena domirnya ha berarti untuk benda-benda yang mu'annas. Ya, misal sa'ah, misal majalah, misal sayyarah itu misal ya. Kemudian yang ketiga ada ayyun. Ayyun ini merupakan isim mausul yang secara umum hukumnya mu'rab. Ya, jadi ayyun ini merupakan isim mausul yang secara umum hukumnya mu'rab. Dan ada satu keadaan yang mabni. Dan ayyun bisa untuk menyambung semua isim. Contoh gini.
Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Aku kagum terhadap siapapun yang berdiri di antara mereka. Ya kalau terjemah lafadznya ya yu'jibuni itu artinya membuat aku kagum. Siapapun yang berdiri di antara mereka. Ya membuat aku kagum kan berarti menjadikan aku kagum gitu ya. Ya. Kemudian ketahuilah bahwa hukum ayun itu ada 4 keadaan. 3 keadaan yang hukumnya mu'rab dan 1 keadaan yang hukumnya mabni. 3 keadaan yang hukumnya mu'rab adalah, ya silakan perhatikan rinciannya untuk yang mu'rab. Yang pertama apabila ayunnya itu diidhofahkan dan disebutkan sadru silahnya. Ya, perhatikan atau cermati apa namanya rincian ini ya. Yang pertama, apabila ayunnya diidhofahkan, maksud diidhofahkan, dia memiliki mudhof ilaih. Contoh ayyuhum berarti kan ini diidhofahkan ini contoh ini maksud diidhofahkan. Dan disebutkan sodru silahnya. Sodru silahnya karena silah mausulnya berupa jumlah ismiyah maka sodru itu artinya permulaan. Permulaan dari jumlah silah tersebut kalau jumlah ismiyah berarti mubtadanya gitu ya. Mubtadanya. Ismiyah kan jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar ya. Jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Maka yang menjadi sadru silah itu mubtada gitu. Sehingga maksud disebutkan sadru silahnya mubtadanya itu disebutkan. Dalam hal ini berupa dhamir. Kalau kondisinya ayunnya diidhofahkan, sadru silahnya disebutkan, maka dia itu mu'rab. Kalau rofa ya pakai dhammah, kalau nasab ya pakai fathah, ya kalau jer ya pakai kasrah gitu. Contoh, yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Membuat saya kagum siapapun yang berdiri di antara mereka. Ya di sini ayu ini sebagai fa'il ini. Karena yu'jibuni ini sudah fi'il dan maf'ul bihnya. Maka ayyunya sebagai fa'il. Ya karena ayu di sini sebagai fa'il maka rofa menjadi pakai dhammah gitu ya. Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Kemudian ketika dia menjadi maf'ul bih maka dinasab. Ya contoh ini. Ra'aitu ayyahum huwa qaimun. Karena dia diidhofahkan, sodru silahnya, dhamir huwanya disebutkan. Hukumnya juga mu'rob. Ketika menjadi maf'ul bih maka pakai fathah gitu. Saya melihat siapa yang berdiri di antara mereka. Ra'aitu ayya. Nah, karena sebagai maf'ul bih ya. Ya, karena sebagai maf'ulun bih maka dibaca dengan nasab. Ya, ra'aitu ayyahum huwa qaimun. Demikian juga ketika majrur ya pakai kasrah. Misal marartu bi ayyihim huwa qaimun. Saya berjumpa dengan siapapun yang berdiri di antara
mereka. Itu yang pertama ya. Yaitu apa? Dia diidhofahkan dan sodru silahnya disebutkan. Kemudian kondisi mu'rab yang kedua, yaitu apabila dia itu tidak diidhofahkan dan sodru silahnya juga tidak disebutkan. Di saat itu juga mu'rab. Tidak diidhofahkan, ini contoh ayun. Kan nggak ada mudhof ilaihnya. Sodru silahnya tidak disebutkan langsung, tahu-tahu khobarnya qaimun gitu. Buahnya nggak disebutkan, berarti maksudnya sodru silahnya tidak disebutkan. Dia juga mu'rab. Contoh, yu'jibuni ayyun qaimun. Membuat saya kagum seseorang yang berdiri. Ya. Kemudian ketika nasab, maka pakai fathah. Ra'aitu ayyan qaimun. Saya melihat seseorang yang berdiri. Ketika majrur ya pakai kasroh. Contoh, marartu bi ayyin qaimun. Saya berjumpa dengan seseorang yang berdiri. Kemudian yang ketiga dari ayun yang hukumnya mu'rab, yaitu apabila tidak diidhofahkan dan sadru silahnya disebutkan. Dia tidak diidhofahkan, contoh ayun berarti enggak diidhofahkan. Sadru silahnya, huwanya disebutkan. Di saat itu juga mu'rab. Contoh, yu'jibuni ayyun huwa qaimun. Membuat saya kagum seorang yang berdiri. Ra'aitu ayyan huwa qaimun. Ya karena sebagai maf'ul bih maka dinasab. Saya melihat seseorang yang berdiri. Kemudian yang cer marartu bi ayyin huwa qaimun. Saya berjumpa dengan seseorang yang berdiri. Ya itulah tiga ya, tiga keadaan atau kondisi kapan ayun itu mu'rab. Kemudian ada satu keadaan yang mabni adalah apabila ayunnya itu diidhofahkan. Kemudian sodru silahnya tidak disebutkan. Nah, di saat itu ia mabni menggunakan dhammah. Ketika rofa ya tetap ayyuhum. Ketika nasab tetap ayyuhum. Ketika jar juga tetap ayyuhum karena ayyu yang seperti ini hukumnya adalah mabniun ala dhammi. Gitu. Contoh, yu'jibuni ayyuhum qaimun. Ya, yu'jibuni ayyuhum qaimun. Nah, ini ayunya diidhofahkan. Kemudian sodru silahnya nggak disebutkan di saat kondisi seperti ini hukumnya mabniun ala dhammi. Ya. Ketika sebagai fa'il ayyuhum yu'jibuni ayyuhum qaimun. Ini sebagai fa'il ini. Membuat saya kagum siapa yang berdiri, ya siapa yang berdiri dari mereka, gitu ya maksudnya. Ketika nasab juga tetap ayu. Ra'aitu ayyuhum qaimun, gitu. Saya melihat siapa yang berdiri dari mereka. Ketika ada huruf jar juga tetap ayu. Marartu bi ayyuhum qaimun. Saya berjumpa dengan siapa yang berdiri dari mereka. Ya itulah empat empat kondisi bagi ayun. Yang tiga adalah murab, yang satu mabni. Ya silakan dihafalkan rinciannya. Kemudian yang keempat ada dzu. Ini bukan dzu asmaul khamsah bukan ya, tapi itu isim mausul. Merupakan isim mausul menurut lughahnya qabilah toyyi. Hukumnya mabni sukun, digunakan dengan satu lafadz baik untuk mudzakkar muannas, mufrad, musanna dan jamak. Contoh, ja'ani dzu qama. Telah datang kepadaku orang laki-laki yang berdiri itu. Ya di sini dzu qama
dia sebagai fa'il ya, dulunya isim mausulnya di sini sebagai fa'il ya. Kemudian ja'ani dzu qamat, telah datang kepadaku orang perempuan yang berdiri itu. Untuk perempuan juga pakai dzu. Ja'ani dzu qama. Untuk musana juga bisa pakai dzu. Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang berdiri itu. Untuk dua perempuan juga pakai dzu. Ja'ani dzu qamata. Telah datang kepadaku dua orang perempuan yang berdiri itu. Untuk jamak juga bisa pakai dzu. Ja'ani dzu qamu. Telah datang kepadaku orang-orang laki-laki yang berdiri itu. Ja'ani dzu qumna. Ya, telah datang kepadaku orang-orang perempuan yang berdiri itu. Ya, jadi dzu yang isim mausul setelahnya berupa fiil ya, atau jumlah fi'liyah. Ya, jadi sekali lagi ini dzu isim mausul ya, bukan dzu al asmaul khamsah. Kemudian yang kelima al. Al merupakan isim mausul ketika ia masuk pada sihoh isim fa'il dan isim maf'ul. Dan ia bermakna alladzi. Ia bermakna alladzi dengan satu bentuk baik untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Ya. Contoh hadzal dharibu. Nah ini al pada al-dharib karena al-dharib adalah isim fa'il. Sehingga maknanya ai hadzal ladzi dharaba. Ya gitu ya. Hadzal ladzi dharaba. Sehingga artinya ini adalah orang laki-laki yang memukul. Sehingga ad-dharib maknanya alladzi dharaba, yang memukul. Ketika isim fa'il ditakwilnya dengan fi'il maklum. Contoh kedua, hadhil madrubatu, ai hadhil lati duribat. Ya, ini adalah perempuan yang dipukul. Sehingga al-madrubatu ini isim maf'ul, ditakwilnya sebagai fi'il majhul. Sehingga maknanya hadhihi, alnya ini allati gitu ya. Maknanya isim mausul. Allati duribat. Ya. Itulah isim mausul yang apa? Yang mustarak ya, yang bersifat umum. Kita berikan latihan, buatlah kalimat menggunakan isim mausul yang bersifat umum ini. Ada man, ma, ayun, du, dan al ya, masing-masing satu kalimat gitu. Kemudian latihan yang B, terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan kaidah isim mausul yang mustarak yang tadi sudah diterangkan. Ya, nomor satu, mereka laki-laki banyak adalah orang-orang yang menolong kedua orang tuaku. Itu pakai isim mausul ya, yang mustarak. Yang kedua, telah pulang orang perempuan yang bermalam di rumahku. Saya melihat apa yang engkau tulis. Saya marah kepada orang yang mengolok-olok Al-Quran. Saya memuliakan siapa yang dia di sini perempuan itu rajin, gitu. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang C ini lebih mudah lagi ya, cukup sebutkan benar atau salah, gitu ya. Benar atau salah ya, tentunya berkaitan dengan kaidah yang tadi sudah kita bahas ini. Ini benar atau salah. Ya. Salamtu ala ayyuhum jalisun. Nazartu ila ayyihinna hiya zahibatun. Adzana li salati adzana li adzana li salatil maghribi ayyan huwa qaimun. Darabtu ayyahum daribun ahmada. Ya. Itulah ya, masalah tentang isi mausul yang mustarak. Silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya. Kerjakan latihan yang ada dengan sebaik-baiknya. Semoga semua usaha kita ya
akan diganti pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi kekuatan kita ya untuk belajar, yaitu ada ihtisab. Kita berharap semuanya akan diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih dari itu Allah memberikan rizki kepada kita kepahaman. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan yang ada, kekurangan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.